Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian di malam yang indah ini dengan mengembangkan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Selama ini kita menyangka hidup ini hidup bersendirian. Ketika kita di kamar mandi duduk sendirian, ketika kita lagi berdiri sendirian, ketika kita berjalan sendirian, ketika kita duduk, ketika kita lagi ngapain saja, di dalam hati kita selalu dan selalu bersendirian. Meskipun kelihatan secara syariatnya kita duduk bersama orang banyak, tapi di dalam hati kita duduk sendirian. Meskipun kelihatannya kita berdiri bersama orang-orang ramai, tetapi di dalam hati kita berdiri sendirian. Meskipun ketika kita menonton apapun, contohnya seperti nonton bioskop bersama-sama, akan tetapi kita di dalam hati kita seolah-olah nonton sendirian, binafsihi, dengan dirinya sendiri, dan seolah-olah kita bersendirian. Namun kita tidak menyadarinya selama ini. Ketika kita duduk di kamar mandi, kita bersama kamar mandi. Ketika kita di dalam kamar mandi, kita bersama gayun, kita bersama sampo, kita bersama sikat gigi, kita bersama sabun mandi dan sebagainya, bersama handuk. Ketika kita keluar dari kamar mandi, kita bersama-sama dengan baju kita bersama-sama dengan sarung, kita bersama-sama dengan gamis, celana, kaos, apapun yang kita pakai. Padahal kita tidak bersendirian. Ketika kita makan, kita bersama piring, kita bersama gelas, kita bersama sendok dan garpu, dan kita bersama makan makanan yang apapun kita makan.
Selama ini sebenarnya kita tidak bersendirian, tapi merasanya rumangsani kita hidup bersendirian. Ketika kita di jalan, kita bersama jalan kita tak bersendirian, bersama duduk kita, bersama sholat-sholat yang kita kerjakan, bersama dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan, bersama dengan sholawatan-sholawatan yang kita lantunkan, bersama dengan zikiran-zikiran yang kita gemahkan, sebenarnya kita tidak bersendirian. Kebanyakan kita semua, ya termasuk saya, semua manusia menuduh Allah itu bersendirian. Allah qiyamuhu binafsihi. Padahal Allah tidak bersendirian, sama seperti kita. Kenapa Allah tidak bersendirian? Allah bersama-sama dengan seluruh makhluk-makhluk yang diciptakannya. Jadi, wahai sahabat-sahabatku semua, wahai seluruh manusia, janganlah Anda merasa bersendirian. Kenapa kita tak boleh merasa bersendirian? Karena hidup ini loh bukan hidupmu. Karena hidup inilah Tuhan yang menciptakanmu. Karena hidup inilah Tuhan yang memerankanmu. Karena hidup inilah Tuhan yang menciptakanmu. Karena hidup inilah Tuhan yang memperjalankanmu selama ini. Tapi kamu semua umat manusia, ya termasuk saya, selama ini merasa bersendirian. Padahal sejak dari tanah dahulu, kita semua umat manusia diberangkatkan, kita semua umat manusia diperjalankan, kita semua umat manusia dibentuk dan dicipta dari tanah, sampai-sampai di dalam Al-Quran diabadikan, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya di suatu malam. Jadi di sini ayatnya bukan Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Bukan untuk Nabi Muhammad saja Isra dan Mi'raj itu. Isra dan Mi'raj itu dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad supaya kita semua umat manusia tahu bahwa kita pun sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad, yakni sama-sama diperjalankan, sama-sama diciptakan, sama-sama dibuat, diadakan, diwujudkan. Untuk apa? Untuk bersama-sama selalu dengan Tuhannya. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna. Bila kita memahami dengan tafsir yang non sejati, ya pemahaman kita yang non sejati, seolah-olah Masjidil Haram yang di luar sana, seolah-olah Masjidil Aqsa yang di luar sana. Karena sesungguhnya, karena tafsir sejatinya, selain Allah tak ada, selain Allah tak wujud, berarti di luar diri kita ini sebenarnya tak ada. Hanya bayang-bayang kehidupan saja, hanya bayangan Tuhan yang menciptakan wujud-wujud yang di luar diri kita. Jadi bila tafsir sejati yang sebenar-benarnya sejati, Masjidil Haram itu adalah tanah yang suci. Jadi tanah yang kita injak-injak selama inilah, disitulah tempat kita berasal. Jadi tanah yang kita selama ini membusungkan dada di atasnya,
itulah tempat asal kita. Maka dari itu iblis dan setan selama-lamanya tidak mau tunduk sujud kepada Adam. Kenapa? Iblis tak mau sujud kepada tanah. Kenapa? Karena iblis merasa mulia, karena iblis merasa sombong dengan kejadiannya. Apa maknanya semua itu? Karena manusia selama ini lupa asal usulnya. Itulah iblis yang nyata. Itulah iblis yang sejelas-jelasnya. Siapa kita? Ya, kita inilah iblis-iblis itu. Yang dimaksud oleh Al-Quran iblis, setan, jin, dajjal, ya kita sendiri. Tapi kita selama ini berhubung pemahaman kita dengan tafsir yang non sejati, ya paham kita menyangka dengan wujud-wujud yang di luar diri kita. Seolah-olah kita terhijab, terdinding, buta mata hati kita, seolah-olah semua itu bukan kita. Inilah iblis yang nyata itu, yang seolah-olah merasa lebih mulia dari setan, lebih mulia dari iblis. Manusia merasa lebih mulia dari jin. Kenapa? Karena manusia sudah jadi setan, sudah jadi iblis, sudah jadi jin itu sendiri yang ada di dalam neraka hawiyah. Jadi maksudnya minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna itu, yakni masjidil haram itulah tanah, sampai diperjalankan dari tanah menjadi tumbuh-tumbuhan, sehingga dihidupilah dengan Allah terus menerus bersama Tuhannya, menjadi hasil dari tumbuh-tumbuhan itu buah-buahan, sayuran, padi, dan sebagainya, sehingga dapat dimakankan oleh hidup kepada calon-calon kedua orang tua kita. Meskipun waktu itu orang tua kita juga sama-sama jadi dari tanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lantas yang dimaksud Masjidil Aqsa itu siapa? Ketika diperjalankan hamba-hamba Tuhan ini dari hasil tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, dan padi, sehingga menjadi sel sperma pada calon-calon kedua orang tua kita. Sehingga bertemulah kedua orang tua kita di dalam pernikahan, menjadi sel sperma dan sel telur ketemu menjadi gumpalan darah. Sehingga diperjalankan lagi di suatu malam menjadi gumpalan daging. Maka dari itu diabadikan di dalam Al-Quran, seluruh manusia saat menjadi gumpalan daging, kutiupkan rohku. Inilah penjelasan yang nyata. Inilah sumpah Tuhan yang nyata. Maknanya, ku hidupi tiap-tiap diri manusiamu itu dengan hidupku. Jadi bukan saat kita ketika menjadi gumpalan daging saja kita ditiupkan roh atau dihidupi Tuhan. Karena sejak dari tanah pun kita sudah diberangkatkan, dihidupkan Tuhan. Bersama-sama Tuhan sampai diingatkan kembali saat menjadi gumpalan daging. Kemudian diolah lagi oleh Tuhan yang menciptakan manusia di suatu malam. Dari gumpalan daging menjadi janin. Kemudian dibentuklah oleh uripe Allah, dibentuklah oleh Tuhan Sang Pencipta manusia. Dari gumpalan daging dibentuklah kepala, dibentuklah wajah, dibentuklah hidung, dibentuklah alis, dibentuklah mata, dibentuklah bibir, dibentuklah apapun yang terjadi di dalam organ-organ tubuh manusia. Hingga kemudian disempurnakan oleh Allah, dilahirkanlah
bayi-bayi yang telah terlahir ke dunia ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir, bayi dari siapapun itu, agama apapun itu, semuanya dalam keadaan suci, bersih. Inilah yang dimaksud minal masjidil harami, dari tanah ilal masjidil aqsal ladzi barakna, sampai menjadi bayi yang suci, bayi yang diberkahi, bayi yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya. Ketika sudah terlahir sebagai bayi, maka berjamaahlah bayi ini dengan ayah bundanya. Dicontohkan, dikiaskan, disanepankan di cerita-cerita syariat, di cerita-cerita non sejati, diceritakan Nabi Muhammad bertemu dengan para malaikat, bertemu dengan para nabi dan rasul untuk sholat jamaah di Masjidil Aqsa. Inilah barangnya, kenyataannya, tafsir sejati setiap diri manusia. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu contoh, suri tauladan, diciptakan untuk sebagai contohnya manusia yang mulia. Bila kita ingin mulia, bila kita ingin seperti para nabi dan para rasul, ya ikutilah perjalanannya. Bukan kita mengikuti paham-paham kita sendiri, bukan kita mengikuti hawa nafsu kita sendiri, bukan kita mengikuti langkah-langkah setan. Jadi yang mana langkah-langkah setan itu? Ketika manusia lebih wujud di dalam hatinya, lebih hidup di dalam hatinya, lebih berkuasa di dalam hatinya daripada wujudullah, daripada hayatullah, daripada kekuasaan Allah, ya itulah langkah-langkah setan itu. Jadi manusianya selalu bersama-sama dengan setan, di kamar mandi bersama setan, waktu sholat bersama setan, makan minumnya bersama setan, ngerokok ngopinya bersama setan, bekerjanya ke kantor bersama setan, naik keretanya bersama setan, naik mobilnya bersama setan. Semuanya aktivitas kehidupannya sejak bangun tidur sampai tidur lagi selalu bersama-sama setan. Inilah langkah-langkah setan, bahwa barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka ia derajatnya tak lebih tinggi daripada anjing, celeng, babi, atau binatang ternak. Itulah manusia-manusia yang tidak mengikuti jalannya para nabi dan rasul, yang tidak beriman dan tidak berakidah seperti iman akidahnya para nabi dan rasul yang hanya diperjalankan. Karena manusia merasa dirinya berjalan-jalan sendiri, hidup-hidup sendiri, sepi, sunyi, manusianya merana sendirian, menderita sendirian di dalam hatinya karena merasa bersendirian. Padahal dirinya tidak bersendirian, padahal Tuhannya lah selama ini, sejak dari tanah hingga saat ini sampai menjadi tanah lagi, Tuhannya lah yang selalu mendampinginya, Tuhannya lah yang menjadi guru sejatinya, tapi manusianya tidak menyadarinya karena manusianya telah menjadi Tuhan di dalam diri masing-masing manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika manusia terlahir ke dunia, itulah yang dimaksud Masjidil Aqsa,
yang diberkahi, bayi yang suci, yang diberkahi, yang sudah ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya. Maka hiduplah bayi itu bersama kedua orang tuanya. Itulah yang dimaksud sholat jamaah itu. Ketika manusianya masih malam, ketika manusianya belum tahu apa-apa, ketika manusianya belum tahu siapa dirinya, itulah yang dimaksud malam. Gunanya untuk apa manusia diperjalankan, untuk apa manusia diciptakan? Gunanya untuk haulahu linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayat Tuhannya. Supaya manusia itu tahu bahwa dirinya tidak bersendirian. Manusia selalu bersama pakaiannya, bersama celananya, bersama sarungnya, bersama duduknya, bersama berdirinya, bersama sholatnya, bersama apapun yang dilakukannya. Tidak bersendirian. Jadi kata siapa Allah itu bersendirian? Selama ini hanya kata hawa nafsu itulah Allah bersendirian. Kenapa? Karena hawa nafsu memahami Al-Quran sesuai hawa nafsunya. Menafsirkan Al-Quran sesuai manusianya masing-masing. Hingga semua apa yang ditafsirkannya tidak sesuai dengan tafsiran ilahi itu sendiri. Karena manusia menafsiri Al-Quran atau menafsiri ayat-ayat suci sesuai seleranya, sesuai kebutuhannya, sesuai untuk golongan-golongannya. Jadi apa buktinya bahwa Tuhan itu tak bersendirian? Bila Tuhan sendirian, ya semua manusia tidak ada. Bila Tuhan sendirian, ya seluruh hayawan tak ada. Bila Tuhan sendirian, ya seluruh tumbuh-tumbuhan tak akan pernah ada. Bila Sang Pencipta ini sendirian, ya langit tak ada. Bila Tuhan bersendirian, bumi tak ada. Dan segala sesuatu di antaranya, matahari, rembulan, bintang-bintang, mendung, awan, lautan, hutan, dan sebagainya takkan pernah ada. Itulah tanda bukti bahwa Sang Pencipta selalu bersama-sama dengan ciptaannya. Seperti kita selalu bersama-sama dengan apapun yang kita punya. Kita selalu bersama-sama dengan HP kita. Kita selalu bersama-sama dengan makan kita. Kita selalu bersama-sama dengan minum kita. Kita selalu bersama-sama dengan sholat kita. Kita selalu bersama-sama dengan apapun yang kita lakukan. Itulah bukti bahwa kita tidak sendirian. Sama halnya Allah tidak sendirian. Karena kita memahami Allah selama ini seperti kita memahami hawa nafsu kita sendiri. Allah bersendirian, berarti Allah tenguk sendirian di langit. Bila Allah bersendirian, berarti Allah pengangguran bersendirian. Raunok gawe di langit ijenan. Namun bagi manusia yang mengikuti langkah-langkah para nabi, langkah-langkah para rasul, maka terabadilah di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah tanda bukti Allah selalu bersama-sama Muhammad Rasulullah. Allah selalu bersama-sama dengan hamba-hamba yang diciptakannya. Jadi bukti bahwa Allah selalu bersama kita. Hidup inilah yang selalu bersama-sama setiap manusia. Itulah yang dimaksud Allah tidak sendirian. Allah bersama-sama hamba-hambanya. Allah bersama-sama dengan apapun yang diciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua termasuk
khususnya diri saya Abdul Halim memahami apa yang dipaparkan di uripe Allah ini, karena ini bukan ilmunya Abdul Halim. Bagaimana mungkin Abdul Halim yang mati punya ilmu? Bagaimana mungkin Abdul Halim yang mati bisa bicara? Bagaimana mungkin Abdul Halim yang mati bisa memaparkan ini semua bila bukan pemaparan sang pencipta Abdul Halimnya? Itulah pemaparan sang pencipta. Jadi bila kita, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku di sana, di mana-mana dipahamkan, dikehendaki paham oleh Allah, itulah anugerah yang teragung, itulah anugerah yang terbesar dari segala sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca sholawat dolimin tabul bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.